menyanyikan kuasa kasih yang tebus terkata-kata. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. 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 Ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bintang fajar berseri, cerminan fajar memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud rajaku, engkau pengantin umatmu, hatiku kau besarkan. Maha murah dan mulia kesedia melimpahkan sukacita pengharapan. Pancarkanlah di batinku cahaya sinar kasih-Mu, bermata yang abadi. Ya pokok anggur yang benar, buatlah langitmu segar, penuh yang sejati. Bawakanlah pengasihan kebajikan dalam hati, rindulah Engkau obati. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk hari Minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang kedua dan dengan maksudnya. Hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila
Marilah kita bangkit berdiri serta merendahkan hati untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus abadi kemuliaan-Mu, aku warisnya pulih tebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku penuh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat pertama sampai ayat 13. Judul perikop, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti, kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti, aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Saya akan membacakan beberapa poin yang menjadi perhatian untuk kita dari Warta Jemaat. Yang pertama, nama minggu kita, minggu keempat, Dung Epifanias, dengan topik dipanggil untuk mengasihi. Atau dalam bahasa Batak, Dijou Lau Makaholongi. Yang kedua, saya perlu mengingatkan kembali dengan maraknya saat ini, akhir-akhir ini dengan perkembangan COVID-19 varian Omikron, maka kami mengingatkan kembali bahwa ibadah gereja kita dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan pemerintah dan tetap dilayankan 2 kali dalam ibadah 7.30 dan 10.30. Ibadah juga dapat diikuti melalui live streaming saluran YouTube dan Facebook HKBP Bandung Reformanda. Jemaat yang beribadah di gereja diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan, datang ke gereja dalam keadaan sehat, datang minimal 15-30 menit sebelum ibadah dimulai, memakai masker, mengukur suhu, kemudian scan QR Code aplikasi Peduli Lindungi, mengambil nomor, mencatatkan nomor, dan duduk di tempat duduk sesuai nomor, dan kemudian mengikuti ibadah dengan tenang dan tertib. Dan sepulangnya dari gereja, menghindari kerumunan dan segera pulang. Ya. Dan karena untuk yang kedua, gereja akan disemprot kembali dengan desinfektan untuk ibadah selanjutnya. Jadi mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing agar kita dijauhkan dari pandemi COVID-19 Omikron ini. Poin 5 dari Pengumuman Perempuan Distrik atau PPD, ada undangan pembinaan Kepala Departemen Dewan Koinonia, yaitu pada hari Senin 31 Januari pukul 16 sampai 18, seluruh perempuan HKBP Bandung Reformanda diundang untuk mengikuti pembinaan Kepala Departemen Koinonia. Acara dipimpin oleh Pendeta Dr. Dionald Sinaga, Kadep Koinonia. Acara dilaksanakan melalui Zoom meeting dan untuk link meeting akan diinfokan menyusul melalui sektor masing-masing atau melalui pengumuman masing-masing. Kemudian poin 6, pelantikan seksi-seksi. Pada hari Minggu tanggal 6 Februari yang akan datang, pada kebaktian pukul 10.30 akan dilaksanakan pelantikan seksi-seksi periode 2022 sampai 2024. Bagi jemaat yang akan dilantik diharapkan dapat menghadirinya. Kemudian poin 8, Renungan Simeon Radio Maestro 92,5 FM. Gereja kita mengadakan siaran Renungan Simeon di stasiun Radio 92,5 Maestro FM Bandung yang akan dilaksanakan setiap Kamis
pukul 20.00 sampai 20.50. Jemaat diundang untuk dapat mendengarkan dan turut berpartisipasi melalui telepon interaktif lewat narah hubung, melalui WhatsApp yang ada tertera di dalam warta jemaat masing-masing. Kemudian nomor 10 ada warta dari Dewan Marturia, yaitu poin A, pelayanan paduan suara. Bagi paduan suara kategorial maupun sektor yang berencana melayani paduan suara di gereja kita, periode Januari bulan Maret, dapat mendaftarkan diri kepada Dewan Marturia. Nah, di sini kalau kita lihat di jadwal sudah ada yang jam 10.30, maka dihimbau untuk punguan-punguan KUR untuk melayani di ibadah jam 7.30. Dan untuk selanjutnya juga bisa didaftarkan untuk bulan April dan seterusnya. Kemudian poin 13 untuk jemaat lahir. Ada 3 jemaat yang lahir dalam minggu ini. Pertama, telah dikaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Tolhas Persauran Sinaga Borusi Manungkalit pada hari Kamis 20 Januari di Bandung. Dari sektor Mabansel Tim, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, keluarga Bona Yahya Nainggolan, Inang Dr. Gigi Eva Gracia Borusi Rait, telah dikaruniakan seorang anak laki-laki pertama pada tanggal 24 Januari 2022 di Jakarta. Ini juga dari sektor 7812 Mabansel Tim. Kemudian yang ketiga, keluarga Jerry Pinayungan, Inang itu Lumongga Irena Barulumban Tobing, telah dikaruniakan juga seorang anak laki-laki pertama pada tanggal 26 Januari 2022 yang lalu. Seluruh dari anak-anak yang lahir ini ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kita doakan kiranya anak tersebut bertumbuh di dalam Tuhan. Poin 14, Jemaat Parguru. Mulai hari ini Minggu 30 Januari 2022 telah menjadi Jemaat Parguru Saudara Hotniel Tamba, masuk sektor 0102 RAAP. Kemudian poin 15, siasat gereja. Mulai Minggu 30 Januari 2022 telah dijatuhkan siasat gereja untuk Saudara Rocky Stefan Sipahutar dikarenakan pernikahannya tidak sepengetahuan gereja. Masuk dalam sektor 345 Dago. Kita doakan agar bisa melalui siasat gereja ini dengan tekun. Kemudian ucapan selamat ulang tahun. Kami persilakan kalau ada yang berulang tahun dalam minggu ini untuk berdiri amang atau inang yang ada di ruangan ini, baik yang berada di rumah yang ikut melalui live streaming. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 24 sampai tanggal 30 Januari. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alai dang namurak hita bahenoni pakirimoni ala nunga diusehon tu bagasan rohatta holong ni rohani debata marhite hiteton di perbadia naung nilehonna itu hita. Selamat ulang tahun untuk Amang Inang, untuk Inang calon Sintua Nyonya Sida Butarboru Sinaga. Selamat ulang tahun. Selanjutnya berita keuangan. Gereja kita dalam 1 minggu ini menerima untuk huria sejumlah 12.302.003 rupiah. Kemudian untuk pembangunan 1.373.250 rupiah. Untuk kantor pusat 2.191.250 rupiah. Untuk lain-lain 6.282.000 rupiah. Bagi yang ada kesalahan dalam penulisan atau ada informasi tentang laporan keuangan yang belum masuk dalam warta jemaat ini,
Gereja dengan senang hati menerima dan akan memperbaikinya. Silakan untuk datang kepada Bendahara Huria kita. Terima kasih. Selanjutnya mari kita berdoa untuk doa syafaat kita hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa permohonan kami yang menjadi doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran para menterinya, juga para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah di negara kami ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat daripada-Mu, agar mereka melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan dan kemampuan. Karena saat ini begitu banyak permasalahan di negara kami ini. Yaitu bencana alam, baik itu masalah perekonomian, terutama juga ya Tuhan pandemi COVID dengan varian baru Omikron ini ya Bapak yang sangat menakutkan, yang akhir-akhir ini menjadi hal yang sungguh membuat beban pikiran kami Tuhan. Biarlah Bapa, Tuhan saja yang menolong kami, menjauhkan kami dari COVID-19 ini Tuhan, dari negeri kami tercinta ini Tuhan, bahkan dari seluruh muka bumi ini. Saat ini juga kami juga masih bersyukur juga Tuhan karena program vaksinasi booster ketiga terutama Tuhan yang sedang berlangsung saat ini. Biarlah Bapa ini menjadi salah satu jalan keluar untuk mencegah pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah semua masyarakat Indonesia mau bersabar dan mengikuti prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, baik itu terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Yaitu Tuhan kami berdoa untuk Nyonya Isi Pahutar Borusiahaan, untuk Nyonya Pendeta Sirait Borusilalahi, untuk Nyonya Panjaitan Borunadeak, untuk Amang Sehu Tajulu, untuk Nyonya Sihombing Boru Pasaribu, untuk Nyonya Sinaga Boru Siregar, untuk Nyonya Sitorus Boru Tambun, untuk Nyonya TSU Tauruk Boru Lemban Tobing, untuk Amang M Tambun, untuk Amang M Simbolon, untuk Nyonya Simbolon Boru Pasaribu, untuk Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, untuk Amang Ahman Nulang, untuk Inang Sintua J Sirait Boru Sitomorang, untuk Nyonya B Sinaga Boru Nababan, untuk Nyonya Pardede Boru Siagian, Amang Hagul Tom, untuk Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, untuk Nyonya Siregar Boru Aritonang, untuk Amang Sintua SPH Marbun, untuk Amang Sintua Nyonya Sintua M Gultom Boru Sitompul, untuk Nyonya Huta Barat Boru Siregar, untuk Inang Nyonya Sidabutar Boru Sinaga, dan anak kami Deswita Boru Sidua Butar. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, baik yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan berkati para dokter, perawat dalam membantu proses kesembuhan mereka. Dan biarlah keluarga tetap saling menopang dalam proses kesembuhannya. Terima kasih ya Allah. Secara khusus kami berdoa untuk anak kami Timothy Simbolon yang kurang lancar dalam berkomunikasi. Kami merasakan jamahan Tuhan terhadap anak kami ini karena sudah ada kemajuan yang dialaminya. Ya Tuhan, kiranya teruslah Engkau memberkati usaha-usaha yang dilakukan untuk proses kesembuhannya. Jamah dia Tuhan, karena kami tahu tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Bapa,
Kami juga bawakan saudara-saudara kami yang sampai saat ini merindukan keturunan, yang belum mendapatkan pekerjaan, dan yang belum mendapatkan teman hidup. Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan doa dan kerinduan mereka ya Bapa. Berkati semua usaha mereka agar membuahkan hasil pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah Tuhan, mereka bahkan sudah mulai belajar secara onsite. Kiranya Tuhan melindungi mereka, jauhkan mereka dari pandemik ini Tuhan yang masih belum usai ini. Biarkan berikan anak-anak kami ini kesehatan dan kemampuan supaya dapat belajar dengan baik. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, di mana gereja HKBP Persiapan Lembang sudah dapat memiliki sarana bangunan serbaguna yang akan mereka gunakan juga untuk beribadah. Biarlah Tuhan jemaat di HKBP Persiapan Lembang boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan HKBP Sumedang. Tuhan berkati semua majelis dan jemaatnya agar mereka boleh sehati dan semangat dalam proses pengadaan gedung gereja HKBP Persiapan Sumedang. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Pitu Sinaga. Biarlah Tuhan memberkati agar apa yang disampaikan oleh Amang ini, Amang Pendeta kami boleh kami dengar dan boleh menguatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengarkanlah Tuhan doa syafaat kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski diri dalam menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku. Utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan seksama. Utus Kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Utus Kau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita terima firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 1 yang dimulai dari ayat yang keempat hingga ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu,
haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ada sebuah buku yang ditulis oleh Eric Ries berjudul Finding the Fulfilling Your Unique Purpose in Life. Dalam buku ini dia menyatakan bahwa Allah tidak pernah menjadikan atau menciptakan apapun tanpa suatu tujuan tertentu, tanpa suatu maksud tertentu. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan, pasti memiliki tujuan pembuatan atau tujuan penciptaan. Contohnya yang bisa kita ambil adalah debu tanah yang sering kita abaikan, yang sering kita anggap tidak berguna, yang sering kita singkirkan atau kita hindari. Ternyata juga memiliki fungsi atau memiliki tujuan. Ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah mengutuk ular dengan berkata, terkutuklah engkau, dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makananmu. Itu salah satu contohnya. Debu yang sangat simpel, yang sering kita hindari itu, ternyata diciptakan Tuhan juga memiliki maksud atau tujuan. Dan bahkan Bapak Ibu, yang paling luar biasanya, kita sendiri, manusia ini ternyata juga diciptakan dari debu tanah. Ketika kita membaca Kejadian, Allah menciptakan manusia dengan membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka manusia itu menjadi hidup. Artinya di situ Tuhan menciptakan segala sesuatu ada maksudnya dan ada tujuannya. Kalau satu benda yang sangat sederhana pun seperti debu tadi diciptakan Tuhan dengan tujuan tertentu, apalagi kita, apalagi manusia yang dibentuk Allah secara langsung dengan tangannya sendiri, lalu dihembuskannya nafas kehidupan kepada kita. Tentu kita juga diciptakan Tuhan dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu. Demikian juga kita lihat dalam nas ini ketika kita melihat bahwa Yeremia dibentuk oleh Tuhan. Ketika Yeremia diciptakan oleh Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada rancangan Tuhan kepada Yeremia. Bahkan dikatakan jauh sebelum Yeremia lahir, sudah ada rencana Allah bagi Yeremia, sudah ada maksud Allah. Sebab dari semula telah direncanakan bagaimana Yeremia harus menjalani hidupnya. Ketika Tuhan tadi berkata, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya pemilihan Allah terhadap Yeremia bukan secara tiba-tiba, bukan secara kebetulan, tetapi sudah direncanakan oleh Allah dengan sangat matang. Dan ada rencana Allah bagi kehidupan Yeremia. Apa itu? Yeremia dirancang untuk menjadi seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ketika Yeremia dipilih atau ditentukan menjadi seorang nabi, sesungguhnya kita ketahui bahwa rencana ini
adalah rencana yang sangat besar, rencana yang luar biasa, rencana yang sangat agung karena menyangkut kerajaan Allah. Karena menyangkut kerajaan Allah. Yeremia dicipta, dibentuk dalam rangka kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bukan hanya Yeremia yang dibentuk atau diciptakan Allah dengan maksud yang mulia, tetapi kita juga, setiap orang yang percaya kepadanya, pasti diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan tertentu. Tetapi bagaimana kita mengenal diri kita, mengenal tujuan Allah yang ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita mungkin sering berpikir dalam hidup kita, mengapa saya harus lahir ke dunia ini? Mengapa saya harus lahir di Indonesia ini, bukan di Amerika? Mengapa saya lahir di keluarga yang seperti ini, bukan di keluarga mereka yang di sana? Mengapa saya harus menjalani pendidikan seperti ini dan harus memperoleh pekerjaan seperti ini? Dan mengapa saya harus menikah kepada orang seperti ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mengapa yang kita tidak bisa jawab. Tetapi yang pasti, yang harus kita ketahui dalam hidup kita, dimanapun kita lahir, dimanapun kita menjalani hidup kita, dan apapun yang telah kita jalani, apapun pekerjaan yang kita telah capai, dan bagaimanapun keluarga kita saat ini, siapapun yang menjadi istri atau suami kita, siapapun yang menjadi orang tua kita, Tuhan ada maksud tertentu di dalamnya. Hanya bagaimana kita mengetahui, merespon panggilan Tuhan itu, sehingga apapun perjalanan hidup kita, apapun pekerjaan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemanapun Tuhan menitipkan kita, apapun tugas yang diberikan Allah kepada kita, kita dapat mengerjakannya, melakukannya dalam rangka kerajaan Allah untuk kemuliaan Tuhan, dan kita melakukannya dengan sesungguh-sungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, setelah kita melihat tadi pemanggilan Allah terhadap Abraham, bagaimana respon Yeremia? Terhadap Yeremia, bukan kepada Abraham. Bagaimana respon Yeremia terhadap panggilan atau rencana Allah itu? Kalau kita baca di ayat 6, Yeremia berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Artinya Yeremia menolak panggilan Allah dengan alasan dia masih muda. Memang kalau kita pelajari tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu, laki-laki yang berusia di bawah 20 tahun belum bisa berbicara atau belum didengarkan orang ketika berbicara di depan umum, apalagi menjadi seorang nabi. Biasanya harus berusia di atas 30 tahun dan setidaknya pernah mengikuti pelajaran teolog atau belajar tentang firman Allah secara khusus dari nabi-nabi atau imam-imam yang ada di bait Allah. Sementara Yeremia tidak pernah mengikuti pelajaran seperti itu, dan usianya juga bisa kita katakan masih di bawah 20 tahun sebenarnya ketika Allah memanggil dia atau menetapkan, memilih dia menjadi seorang nabi. Selain itu kita juga dapat memahami bahwa tugas panggilan yang diberikan Allah kepada Yeremia bukan sebuah tugas yang ringan, tetapi tugas yang sangat berat.
di mana konteks bangsa Israel ketika itu mereka tidak lagi memiliki moral. Mereka tidak lagi takut kepada Allah. Tetapi mereka telah mengabaikan Allah, mengabaikan Tuhan. Ketika mereka menghadapi ancaman dari bangsa lain, mereka bukan berserah kepada Tuhan, tetapi berserah kepada kerajaan yang lain, misalnya Mesir, yang memiliki tentara cukup banyak, dan mereka anggap itu bisa menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, sama seperti Yeremia, ketika Tuhan menyatakan rencananya kepada kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi pewarta firman-Nya melalui setiap pekerjaan kita, mungkin juga respon kita sama dengan Yeremia, menolak. Tuhan, saya ini adalah orang berdosa. Saya ini bukan seorang rohaniawan. Keluarga saya adalah keluarga yang berantakan. Keluarga yang tidak beres, keluarga yang hancur. Orang tua saya adalah orang tua pemarah. Tuhan, saya ini pemalu dan tidak pandai berbicara. Saya juga terlalu muda bagi orang-orang yang muda. Atau orang yang sudah tua, saya sudah terlanjur tua. Tidak ada lagi kesempatan, biarlah yang muda. Lalu siapa lagi? Kalau yang muda mengatakan saya masih muda, sedangkan orang yang sudah tua mengatakan saya sudah terlalu tua, biarlah yang muda. Siapa lagi yang akan dipanggil atau diutus Tuhan untuk menyatakan kerajaannya? Banyak alasan, berbagai alasan yang mungkin kita katakan untuk menolak panggilan Tuhan. Tetapi melalui nas ini kita diingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apapun yang menjadi panggilan Tuhan kepada kita, marilah kita yakini dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa penolakan. Karena Tuhan tidak hanya memilih, tetapi akan memberikan karunia dan berkat-Nya bagi kita, yang akan kita lihat dalam nas ini. Yang pertama, Tuhan meneguhkan hati kita, setiap orang yang telah dipanggilnya, bahwa Tuhanlah yang memilih kita, yang memanggil kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi walaupun tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam hidup kita, mengapa pekerjaan saya harus seperti ini? Mengapa saya harus menjadi seorang guru? Padahal saya tidak suka. Saya lebih suka pengusaha misalnya. Mengapa saya harus menjadi seorang pendeta? Saya sukanya adalah seorang dosen dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah bahwa apapun pekerjaan kita, apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita, bukan kita yang memilih itu, tetapi Tuhanlah yang memilihnya. Dan itu semua dalam rangka kerajaan Allah, dalam rangka mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu lakukan apapun yang menjadi panggilanmu dengan sebaik-baiknya. Lakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, walaupun terkadang kita banyak alasan untuk melakukan pekerjaan kita, melakukan panggilan kita, tetapi yakinlah bahwa setiap orang yang dipanggil Tuhan, Tuhan memberi jaminan penyertaannya. Kalau kita baca di ayat 8, Allah berkata kepada Yeremia, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi Tuhan tidak pernah mengutus kita, tidak pernah memilih kita untuk suatu pekerjaan, apalagi pelayanannya,
tanpa jaminan penyertaan. Yang pasti Allah akan senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Kalau ada jaminan penyertaan Tuhan, ada jaminan pemeliharaan Tuhan, tidak ada yang kita harus takutkan atau khawatirkan. Walaupun memang tugas ini sangat berat. Kalau kita lihat dalam nas ini, tugas Yeremia begitu berat. Sampai-sampai ada 6 perkataan yang sulit dilakukan. Di ayat 10. Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Hal yang tidak mudah, hal yang sangat sulit. Ketika Yeremia harus mencabut atau meruntuhkan, apa artinya itu? Yeremia harus berani untuk mengubah kehidupan bangsa Israel, mengingatkan bangsa Israel, menegur mereka atas ketidaktaatan mereka kepada Allah untuk berbalik kepada Allah sehingga mereka memiliki kehidupan yang kekal. Itu bukanlah mudah, tetapi sangat sulit karena tadi saya telah katakan kondisi bangsa Israel pada saat itu sedang meragukan Allah, tidak lagi mempercayai Allah, tidak lagi mempercayai kekuatan Allah. Padahal Yeremia harus menegur, harus mengingatkan. Dan kita juga dipanggil untuk melakukan tugas ini. Kalau kita lihat kehidupan kita sekarang ini, banyak yang harus kita nobatkan, kita tobatkan orang-orang di sekitar kita. Banyak yang harus kita tegur. Orang-orang yang banyak melakukan korupsi, kita dipanggil untuk menegur mereka, mengingatkan mereka bagaimana supaya bertobat. Orang-orang yang gencar melakukan kejahatan, kita juga dipanggil untuk mengingatkan mereka. Dan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat sulit. Namun karena ada jaminan penyertaan Tuhan, maka kita akan diberi kekuatan dan akan sanggup dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Allah tidak hanya memberikan jaminan penyertaan, tetapi juga Dia akan memperlengkapi setiap kita yang dipanggil dan diutusnya. Ayat 9 mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Menjamah. Allah menjamah mulut Yeremia. Artinya Allah memperlengkapi Yeremia dengan firman-Nya, supaya Yeremia memberitakan firman-Nya kepada setiap bangsa-bangsa yang mau menerimanya. Dan bukan perkataan Yeremia sendiri yang akan dia sampaikan, tetapi firman Allah, perkataan Allah. Di sini kita lihat bahwa Allah memperlengkapi Yeremia, Allah memberikan hikmat kata-kata kepada Yeremia. Sehingga alasan yang tadi yang dia katakan, aku masih muda, belum pandai berbicara, ia akan dimampukan dan diberi kekuatan, diberi otoritas oleh Allah untuk sanggup melakukannya. Ini juga yang menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita ditugaskan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menyatakan firman-Nya, untuk menyatakan kebenarannya, yakinlah Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk menyampaikannya.
Namun kita harus ingat, yang kita sampaikan juga harus kebenaran firman Tuhan, bukan perkataan kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri, tetapi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, supaya setiap kehidupan kita seperti tadi adalah dalam rangka terwujudnya kehendak atau kerajaan Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita melihat topik minggu keempat Epifani, pada minggu ini dikatakan di situ dipanggil untuk mengasihi, dijou lahomak kaholongi. Sebenarnya pemanggilan Yeremia ini, pemanggilan Allah terhadap Yeremia ini adalah wujud kasih Allah yang begitu besar kepada bangsa Yehuda, di mana Allah tidak ingin bangsa yang dikasihinya itu mati dalam hukuman, tetapi supaya beroleh kehidupan, supaya beroleh keselamatan. Itulah wujud daripada kasih Allah. Oleh karena itu, ketika kita dipanggil Tuhan juga dipilih untuk melakukan setiap pekerjaan kita, itu juga dalam rangka mewujudkan kasih Allah. Oleh karena itu, marilah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita wujudkan kasih Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita tidak berani menegur kesalahan orang lain, ketika kita tidak berani menyatakan kebenaran kepada orang yang telah melakukan kesalahan, maka kita tidak mengasihi mereka. Tetapi kalau kita berani mengingatkan mereka, membawa mereka kembali ke jalan yang benar, itulah wujud daripada kasih kita juga kepada mereka. Apalagi kita telah menerima kasih yang sangat besar, yang tidak terhingga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan kita, menguatkan kita, mengurapi kita. Dia juga mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Tidak ada lagi alasan untuk kita menolak panggilan Tuhan, untuk menolak memberitakan kasih Tuhan, tetapi wujudkanlah itu, lakukanlah itu. Nyatakanlah kasih Tuhan dalam hidupmu, dalam kehidupan kita, supaya Allah semakin dimuliakan dan kita beroleh keselamatan, dan orang lain juga yang belum mengenal Tuhan dapat semakin mengenalnya dan mereka beroleh keselamatan daripadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyinari hati dan pikiran kami melalui firman-Mu yang kudus yang telah kami dengarkan pada hari ini, hari yang Engkau kuduskan bagi kami. Melalui pemanggilan-Mu terhadap Yeremia menjadi seorang nabi di tengah-tengah bangsa Yehuda untuk menyatakan kebenaran Tuhan sebagai wujud kasih Tuhan kepada bangsa Yehuda. Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, sama seperti Yeremia, Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami, bahkan Engkau membentuk kami sejak dalam kandungan untuk mewujudkan rencana, rancangan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, yakinkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami dan Engkau juga akan memperlengkapi kami untuk melakukan pengutusan atau pemanggilan yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami juga Tuhan terpanggil untuk mewujudkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam setiap pekerjaan kami, setiap kehidupan kami, biarlah kami melakukannya dalam rangka mengasihi dan menunjukkan kasih yang daripada Tuhan terhadap sesama kami. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami, di lingkungan kami, beroleh sukacita, kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami sering takut dalam menjalani panggilan Tuhan terhadap kami melalui setiap pekerjaan kami, dan mungkin saja kami sering
menolak panggilan Tuhan dengan berbagai alasan. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan, kami diyakinkan bahwa Tuhan memilih kami dan memperlengkapi, menyediakan setiap yang kami butuhkan asal kami mau melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, pakailah hidup kami untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu dan juga setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menyertai mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, menguatkan mereka Tuhan, khususnya yang sedang mengalami penderitaan oleh karena sakit, penyakit, dan berbagai pergumulan hidup. Tuhan yang menguatkan mereka, menghibur mereka, sehingga mereka juga merasakan kasih yang daripada Tuhan. Berkati setiap pelayanan jemaat-Mu di HKBP Bandung Reformanda ini dan di Rasut Bandung Tengah, sehingga setiap pelayanan yang direncanakan oleh setiap majelis dan pelayan-Mu di tengah gereja ini dapat berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar, dari dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptaan, malam jadi beneran, siapakah utusan-Mu membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena tak mau dengar. Dan ku rubah hati-Mu yang keras jadi lembut, siapa bawa firman-Mu, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita.